Di agama itu kan melarang child free gitu ya. Nah, tapi bukankah dalam agama sendiri kita harus selalu melihat aspek mudorot dan manfaatnya ya? Kalau memang dirasa sesuatu itu akan lebih banyak merugikannya dibanding manfaatnya, ya nggak harus dilakukan gitu kan ya? Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about child free. Di sini aku sebenarnya ingin ikut mengomentari balasan komentarnya Mbak Gita Saf ya yang sempat ramai tentang hubungan child free dan anti-aging. Yang ternyata komentar tersebut merupakan candaan aja nih guys. Yang bersangkutan sudah menjelaskannya ya. Jadi ya sebetulnya tidak perlu terlalu dibawa ke hati lah ya. Ya memang kadang kan selera humor orang itu beda-beda ya. Cuma nih saran aja, alangkah lebih bijak Mbak Gita Sof bisa memikirkan terlebih dahulu gitu. Jika dia di posisi orang yang memilih punya anak gitu ya. Jadi kan mungkin dia nggak jadi nih bikin joke tersebut gitu. Dan setauku ya, Mbak Gita Sof ini bukan cuman kali ini aja, jadi dia pernah juga blunder karena menyinggung stunting. Jadi ya sebaiknya nih lebih waspada aja lah sama netizen Indonesia ya, karena responnya itu kan pasti akan beragam sekali gitu. But anyway, memang aku sempat dengar ya bahwa alasan Bagita Saf memilih child free ini kurang lebih ya karena dia menemukan bahwa dia dibesarkan oleh seorang ibu yang narsistik. Dan katanya dia merasa sifat tersebut menurun ke dia nih, sehingga dia merasa bahwa dirinya secara mental nggak bisa jadi seorang ibu gitu, atau kayak nggak ideal lah untuk menjadi seorang ibu gitu. Dan kalau misalnya masih ada yang komen kayak, tapi kan kita nggak tahu ke depannya bakal gimana gitu. Nah, si Mbak Gita Saf ini merasa bahwa dia nggak bijak aja kalau harus gambling. Karena ya memang dia nggak tahu apakah dia akan menjadi lebih baik ataukah malah sebaliknya gitu ketika punya anak. Di sini aku bukan mendukung child free ya. Aku juga seorang ibu dengan satu anak dan aku juga masih ingin punya anak lagi ya. Terus ya aku juga tidak mendukung kepunahan manusia sih. Cuma sebagai seorang anak dengan kondisi yang mirip-mirip dengan Bagita Saf ini, aku sangat paham gitu betapa traumatized-nya Bagita ini gitu. Meskipun ya aku malah melakukan sebaliknya ya. Aku memilih untuk punya anak dan ingin selalu berusaha agar anak aku tidak merasakan hal-hal negatif yang aku rasakan gitu sebagai seorang anak ya. Selain itu, meskipun aku tidak mendukung child free, aku bisa paham nih kenapa kayak seseorang itu sekhawatir itu menjadi orang tua gitu sampai memilih untuk child free. Karena ya memang sebagai orang tua itu kita memiliki tanggung jawab yang besar. Saat seseorang memilih child free dengan alasan-alasan yang memang masuk akal ya, dan alasan tersebut memang merupakan fakta adanya, dimana kayak orang tua itu ya akan repot, capek dan sebagainya gitu ya. Ya aku bisa ngerti itu gitu. Dan lagi setiap orang itu kan level pertahanannya berbeda ya. Jadi jika kita mampu, orang lain belum tentu. Begitupun jika orang lain mampu ya kita juga belum tentu mampu gitu ya. Terus nih, misal ada yang bilang, tapi di agama itu kan melarang child free gitu ya. Nah, tapi bukankah dalam agama sendiri kita harus selalu melihat aspek mudorot dan manfaatnya ya? Kalau memang dirasa sesuatu itu akan lebih banyak merugikannya dibanding manfaatnya, ya nggak harus dilakukan gitu kan ya? Nah, di sini jika memang dirasa tidak mampu mengurus anak, takut misal akan menyakiti anaknya baik secara fisik ataupun psikis, terus merasa bahwa kalau dia punya anak akan merugikan masa depan anaknya gitu, which is ketika masa depan anak tersebut buruk diakibatkan oleh ulah orang tuanya ya, itu tidak menutup kemungkinan loh kayak anak tersebut akan menjadi pribadi yang kurang baik pula gitu untuk generasi setelahnya. Selain itu, ada juga kok orang yang memilih child free karena melihat banyak anak-anak terlantar nih, tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak gitu, seperti mendapatkan makanan yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak, serta yang paling penting kasih sayang dari orang tuanya gitu. Sehingga orang-orang ini yang memilih child free merasa punya dorongan untuk lebih dulu memberikan perhatian pada anak-anak tersebut gitu. Yang nggak salah juga kan, kayak ingin memanusiakan manusia gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya masih ada orang yang, beranggapan bahwa yang memilih child free itu egois, sebenarnya yang memilih punya anak juga nggak sedikit yang alasannya itu egois gitu. Misalnya, ingin kalau tua nanti ada yang ngurus dan tidak kesepian gitu ya. Nah, apakah itu juga tidak egois ya? But anyway, terlepas dari pilihan child free ya, aku mau share nih, kenapa sih punya anak itu juga membuat kita sangat bahagia gitu. Yang pertama, dengan punya anak, kita bisa tahu ternyata kayak bahagia itu sederhana. Kayak sesederhana melihat anak kita sehat, aktif, makannya lahap, pertumbuhan dan perkembangannya normal, atau sekedar melihat anak kita bisa melakukan hal baru. Itu tuh benar-benar sangat membuat kita bahagia gitu. Apalagi kalau anak kita melakukan apa yang kita ajarkan gitu. Kayak Masya Allah lah, kayak seneng banget gitu. Sesimpel naruh sampah di tong sampah, naruh piring kotor di tempat cucian piring, itu tuh bikin kita lupa sebelum itu semua bisa dilakukan tuh seberapa lelah usaha kita untuk mengajarkannya gitu. Selanjutnya, dengan punya anak, kita bisa tahu ada yang mencintai kita dengan begitu tulusnya. Dia nggak peduli nih apapun kekurangan kita, di matanya itu kita adalah yang paling sempurna dan akan mampu melindungi dia gitu. Sehingga secara tidak sadar kebutuhan pokok dari anak-anak ini juga sama, adalah rasa cinta dari orang tuanya. Mereka akan rela mengorbankan apapun demi mendapatkan cinta dari orang tuanya. Dan mungkin kita tahu juga nih, kayak banyak anak-anak yang meskipun entah apa yang mereka rasakan, tapi selalu nurut gitu dan patuh pada orang tuanya, hanya agar orang tuanya itu merasa senang pada dia gitu loh. Selain itu, dengan punya anak, kita juga bisa menyaksikan ada orang yang genuinely ikut sedih saat kita sedih, atau kayak menangis gitu. Dan rasa yang diperlihatkan itu benar-benar murni, tidak dibuat-buat gitu loh. Dan masih banyak lagi deh kayak hal-hal yang membuat mempunyai anak itu menjadi sangat bahagia gitu, ngerti kan ya maksudnya? Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!